Baik, kita mulai. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, Pak. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Ya, masih dalam suasana Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siaman wa siamakum. Ya, selamat berlebaran bagi yang menjalankan. Kita lanjutkan pembahasan kita untuk mata kuliah dasar pemeliharaan tanaman. Ya, sore ini kita akan membahas tentang metode pemuliaan tanaman membiak vegetatif. Ya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang metode pemuliaan tanaman menyerbuk sendiri, kemudian pemuliaan tanaman menyerbuk silang, dan pembentukan hibrida. Ya. Nah, pada kelompok tanaman tertentu, ya, apakah itu menyerbuk sendiri atau menyerbuk silang, ya, ada yang dapat dilakukan pembiakan vegetatif. Ya, pada proses budidayanya secara umum dilakukan pembiakan vegetatif. Ya, biasanya memang kelompok tanaman menyerbuk silang, ya, seperti buah-buahan, kemudian tanaman tahunan, ya, tanaman hias, ya, yang menyerbuk silang, atau tanaman yang memang tidak dapat melakukan pembiakan generatif, tidak terjadi penyerbukan, ya, tidak terbentuk bunga maupun terbentuk bunga tetapi tidak terjadi penyatuan gamet, ya, dalam pembentukan biji. Nah, ini kelompok-kelompok tanaman ini apapun juga cara pembiakan generatifnya menyebut silang ataupun tidak sama sekali, ini kita kelompokkan ke dalam tanaman membiak vegetatif, dan metode pemuliaannya adalah metode pemuliaan tanaman membiak vegetatif. Ya. Untuk membahas itu, maka sub pokok bahasan kita pada hari ini adalah tentang sistem genetik tanaman membiak vegetatif dan metode pemuliaannya sendiri, serta apa itu apomiksis. Ya. Sistem perbanyakan vegetatif itu tersebut dengan sistem perbanyakan aseksual, ini melalui pembelahan meiosis, ini tanpa mengalami proses pembentukan gamet, ya, dari suatu individu tanaman yang sebelumnya merupakan hasil pembentukan zigot atau pembiakan seksual. Bagaimanapun juga tanaman yang ada sekarang sebelumnya pasti pernah mengalami pembentukan zigot, ya, pembiakan seksual. Ya. Nah, ini jadi bagian yang dilakukan perbanyakan adalah bagian yang mengalami pembelahan mitosis. Ya. Baik itu organ vegetatif maupun organ generatif. Jadi misalnya bisa saja tanaman itu diperbanyak menggunakan biji, tetapi karena tidak ada proses penggabungan gamet, maka biji tersebut adalah biji yang dibiarkan secara vegetatif. Contohnya adalah apomiksis dan biji polyembryonik. Ya. Jadi tidak terjadi pembentukan gamet, kemudian tentu tidak terjadi segregasi genetik, dan informasi genetiknya dikopi dari jaringan somatik, dari genotipe langsung diwariskan kepada turunannya. Kita tahu bahwa pewarisan sifat itu dari tetua kepada turunannya itu adalah melalui gen, melalui alel, ya, tidak berupa genotipe. Jadi masing-masing tetua ini mewariskan alelnya saja, gennya saja. Ya. Nah, sementara ini informasi genotipe langsung. Ya, jadi dengan demikian kalau kita ingin memanfaatkan genotipe tersebut, ya, dalam keadaan heterozigot atau apapun juga, maka bisa salah satu alternatifnya ini adalah menggunakan pembiakan vegetatif. Ya. Nah, dihasilkan keturunan yang secara genetik identik dengan induknya. Jadi turunan yang dihasilkan ini sama persis dengan induknya.
Kalau kita ingin kualitas hasil atau apapun juga, misalnya kalau kualitas hasil itu adalah rasa ya pada buah mangga, pada buah durian, buah-buahan biasanya umumnya, maka agar persis sama itu diperbanyak secara vegetatif. Karena kalau diperbanyak menggunakan biji, kemungkinan ada segregasi. Sehingga yang tadinya rasanya manis menjadi tidak manis dan lain sebagainya. Nah, dihasilkan populasi yang secara genetik homogen. Jadi kalau kita ingin dia homogen, sama semuanya, ya ada salah satu alternatifnya adalah diperbanyak secara vegetatif. Homogen juga bisa dibuat melalui pembentukan galur murni ya pada tanaman jambu sendiri, atau juga pembentukan hibrida pada tanaman jambu silang, sehingga dia homogen, sama persis, sama semuanya. Setiap individu tanaman mempunyai susunan genetik yang sama, apakah itu dalam keadaan homozigot atau heterozigot. Dan kalau diperbanyak dengan biji itu namanya varietas, sementara diperbanyak secara vegetatif namanya klon. Ya, jadi kalau varietas yang dihasilkan dari perbanyakan vegetatif kita sebut dengan klon. Klon untuk kakao misalnya, klon kopi, klon karet, dan juga klon kentang misalnya. Jadi kalau disebut dengan klon kentang maka itu berarti setara dengan varietas ya, yang untuk tanaman yang berbanyak dengan biji. Sebagai pembelahan mitosis, maka klon itu memiliki beberapa karakteristik umum. Klon memiliki susunan genetik yang identik, ya. Klon memiliki susunan genetik yang heterozigot karena biasanya tanaman jambu silang. Klon diperbanyak secara vegetatif dan karakteristik dari suatu klon itu stabil, ya, tidak berbeda satu dengan yang lain. Kalau diperbanyak kembali maka dia akan sama persis. Ini secara umum seperti itu. Akan berbeda lagi kalau terjadi mutasi dan lain sebagainya. Ya, bisa ada perbedaan-perbedaan ya. Pada secara genetik karena dia mengalami mutasi dan berbanyak secara vegetatif secara terus-menerus. Nah, jadi perbanyakan seksual ini yang diwariskan adalah gen tetuanya. Saya sampaikan tadi alel begitu ya, sedangkan perbanyakan vegetatif yang diwariskan adalah genotipe tetuanya. Jadi kalau genotipe tetuanya dalam keadaan heterozigot, maka genotipe itulah nanti yang akan dijadikan turunannya. Ya, jadi A besar A kecil itu akan menjadi tetap A besar A kecil pada turunannya. Berdasarkan asal perbanyakan, maka ada dua kelompok, yaitu perbanyakan dari organ somatik, ya, bekerja berdasarkan konsep totipotensi. Setiap sel mempunyai susunan ya, genetik yang lengkap sehingga bisa menjadi individu baru. Itu adalah konsep totipotensi. Ya. Dengan cara ini ada perbanyakan vegetatif, ya, ada sulur, ya, struktur khusus begitu ya. Kemudian ada induksi akar dan pucuk atentif dan grafting. Sementara yang kedua ini adalah perbanyakan dari bagian organ reproduktif yang masih somatik, yang disebut dengan prosesnya apomiksis. Ya. Ada dua tipe apomiksis, yaitu gametofitik apomiksis dan sporofitik apomiksis. Jadi kalau gametofitik apomiksis ini sebetulnya adalah organ generatif, ya, biji yang tidak mengalami meiosis. Ada bagian tertentu yang langsung mengalami pembelahan mitosis. Atau bukan dari bagian biji, sebetulnya adalah bagian lain yang di sekitar biji lalu tapi menjadi biji, gitu ya. Itu yang disebut dengan sporofitik, ya, sporofitik apomiksis. Jadi misalnya adalah pada manggis. Manggis itu adalah apomiksis. Jadi meskipun diperbanyak menggunakan biji, maka biji itu akan sama persis dengan induknya karena perbanyakan vegetatif, karena dihasilkan dari pembelahan mitosis. Contoh lain adalah poliembrionik. Jadi kalau misalnya ditanam biji itu lebih dari satu bibit yang tumbuh, ya, pada mangga misalnya, pada alpukat, maka yang perbanyakan generatif, ya,
biji yang dibuahi itu hanya satu bibit saja. Sisanya kalau dia misalnya muncul 2 atau 3, sisanya itu adalah vegetatif. Ya. Mana biasanya yang vegetatif itu pertumbuhannya relatif lebih lambat dibandingkan yang generatif. Ya, sehingga bisa dibedakan. Ya, kalau misalnya ada 2 bibit yang tumbuh dari satu benih, ya, maka ada kemungkinan dia apomiksis. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Kita lanjutkan bahwa berdasarkan pola perbanyakan, maka ada 2 kelompok, yaitu tanaman membiak vegetatif obligat dan tanaman yang membiak vegetatif fakultatif. Ya, tanaman membiak vegetatif obligat itu tanaman hanya memperbanyak diri secara aseksual karena organ seksualnya tidak berfungsi atau tidak lengkap. Misalnya pisang tidak menghasilkan polen, maka perbanyakannya hanya bisa dilakukan secara vegetatif walaupun ada bunganya. Kemudian ada tanaman tertentu yang tidak berbunga sama sekali, ya, yang tidak berbunga sama sekali biasanya adalah rempah-rempah, begitu ya. Apakah itu serai misalnya? Di serai ada beberapa juga yang menyatakan dia berbunga, begitu ya. Jadi tidak berbunga sama sekali sehingga tidak menghasilkan biji. Atau tanaman itu sesungguhnya melakukan perbanyakan secara seksual, tetapi sistem perbanyakan seksual menjadi lebih baik, ya. Nah, ini kelompok tanaman ini disebut dengan membiak vegetatif fakultatif. Dia bisa menghasilkan biji, tetapi perbanyakan secara vegetatif ini lebih umum dilakukan dengan berbagai alasan karena lebih mudah terbentuk. Jadi misalnya nanas itu menggunakan sucker atau clip atau slip atau crown karena bijinya mengalami self incompatibility, ketakserasian sendiri. Tidak bisa menghasilkan biji kalau polennya berasal dari tanaman itu sendiri. Dia sebetulnya bisa menghasilkan biji kalau bersilang dengan tipe yang lain. Di nanas itu ada tipe Cayenne, ada tipe Queen. Nah, kalau persilangan tipe Cayenne dan tipe Queen maka menghasilkan biji. Sementara kalau ditanam semua tipe Queen di satu lokasi areal maka biji tidak dihasilkan karena adanya ketakserasian sendiri itu. Ya, sehingga dengan vegetatif lebih mudah, dengan crown, bahkan dengan daun itu juga bisa dilakukan ya pada nanas itu bisa mudah membentuk individu baru. Yang berikutnya adalah perbanyakan vegetatif menghasilkan populasi unggul yang seragam. Contohnya adalah bawang menggunakan ubi lapis karena keseragaman populasinya, ataupun juga mangga gitu ya. Mangga, durian bisa menghasilkan biji, tapi kalau kita tanam menggunakan biji tidak seragam karena adanya segregasi seperti yang saya sampaikan tadi. Sehingga dengan perbanyakan vegetatif menghasilkan populasi yang seragam. Nah, dari 2 kelompok tadi, apakah itu obligat atau fakultatif, ini akan menentukan metode apa yang digunakan untuk pemuliaannya. Ya, jadi metode pemulihan itu sangat tergantung dari kelompok itu, apakah itu obligat atau fakultatif. Nah, tanaman vegetatif obligat ini tidak bisa menghasilkan biji, tidak bisa atau menghasilkan biji, tetapi bukan akibat dari penggabungan gamet, jadi tidak bisa hibridisasi. Ya, dengan demikian melalui persilangan pembentukan keragaman tidak bisa dilakukan. Ya. Pisang tidak bisa dilakukan persilangan untuk pisang yang triploid, ya, pisang tanpa biji. Pisang diploid, pisang tetraploid bisa. Ya. Pisang yang tidak menghasilkan biji itu tidak bisa. Kemudian manggis itu tidak bisa melalui persilangan buatan. Sehingga metode pemuliaannya melalui seleksi dari populasi alaminya. Terkadang ada perubahan, ya, mutasi akibat dari deraan lingkungan, ya, adanya mutasi alam.
Beberapa tanaman dengan perbanyakan vegetatif obligat itu masih menunjukkan keragaman. Jadi manggis itu keragaman akibat dari lingkungan, dari Sabeng sampai Merauke itu ada saja varietas-varietas manggis yang berbeda rasanya, berbeda warna, ukuran dan lain sebagainya. Ya, manggis Manunjaya, manggis Palembang, misalnya manggis dari Kalimantan itu berbeda-beda. Padahal asal muasal manggis itu diperbanyak secara vegetatif asalnya. Kita tahu bahwa vegetatif harusnya sama. Ini akibat dari mutasi alam. Sehingga bisa dilakukan seleksi manggis itu atau tanaman tersebut akibat dari berbagai wilayah yang berbeda karena adanya mutasi alam. Ini contohnya ya. Meskipun manggis itu diperbanyak secara vegetatif obligat, tapi masih menunjukkan keragaman genetik seperti terlihat pada warna dari mahkota bunga. Jadi ada yang pink, ada yang merah tua. Jadi seleksi dari mutasi secara alami. Kemudian untuk mempercepat perbedaan, mempercepat keragaman, maka bisa dilakukan mutasi buatan melalui agen-agen tertentu, apakah itu fisik ataupun kimia. Jadi ciptakan keragaman, lalu kemudian dilakukan seleksi. Keragaman ini melalui agen mutasi fisik maupun kimia itu akan lebih cepat terbentuk dibandingkan dengan alami. Ya, misalnya ini ingin manggis itu kan lama tumbuhnya, lambat sekali ya, sehingga 10 tahun, 15 tahun baru berbuah. Nah, dilakukan mutasi ya sehingga diperoleh mutan yang cepat tumbuh dan ternyata stomatanya lebih besar. Ini bisa terlihat di sini mutan-mutan potensial pada manggis, itu yang lainnya masih berupa bibit yang kecil-kecil. Kemudian di sini ada beberapa yang sudah daunnya sudah besar. Nah, juga melalui variasi klonal ini misalnya pisang ini ya, kalau padi dan jagung saya kira ini termasuk tanaman yang vegetatif fakultatif ya. Pisang ya, ini bisa kita menghasilkan pisang yang tahan fusarium. Ya. Tahan penyakit layu bakteri ras 1 dan 2. Bisa kita lihat di gambar pisang tahan fusarium ya, dan rentan itu bisa terlihat dengan jelas ya. Melalui kultur in vitro, kemudian diradiasi dan diseleksi menggunakan asam pusarat medianya. Kita tahu bahwa fusarium itu menghasilkan asam pusarat yang bersifat mematikan tanaman. Hingga agar bisa melakukan seleksi di level in vitro, maka medianya diberi asam pusarat. Ya, diberi asam pusarat lalu diuji di lapangan. Bagi pisang yang tahan terhadap asam pusarat, ternyata juga tahan terhadap fusarium di lapangan. Sehingga diperolehlah tanaman-tanaman yang bisa tahan terhadap fusarium. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya pernah sampaikan tadi bahwa bagaimanapun juga tanaman membiak secara vegetatif itu dulunya awalnya pernah menghasilkan biji. Ya, misalnya manggis gitu ya. Nah, karena pernah terjadi persilangan antar manggis, maka diulang lagi proses itu. Proses yang terjadi ribuan tahun yang lalu, mungkin pembentukan manggis sekarang itu dilakukan kembali. Ya, menghasilkan konsistensi genetik yang baru dengan cara menyilangkan kembali prosesnya. Jadi atau juga fusi protoplas. Jadi misalnya ini pada manggis dilakukan dengan persilangan Garcinia malakensis dengan Garcinia hombrobiana, ya, dihasilkan Garcinia mangustana, ya, atau Musa acuminata dengan Musa balbisiana. Kita tahu bahwa pisang-pisang yang ada sekarang melalui teknik tertentu diketahui bahwa pisang triploid itu adalah pisang diploid silang dengan pisang tetraploid misalnya, maka itu diulang kembali. Apakah itu antara Musa acuminata atau antara Musa balbisiana
atau Acuminata silangkan dengan Musa balbisiana. Nah, itu yang ketiga. Ya. Yang keempat, ini adalah teknologi kekinian. Apakah itu transformasi genetik atau juga genome editing? Saya kira bisa dimasukkan ke sini. Ya. Jadi memindahkan gen target ke genotipe yang akan diperbaiki. Ya, apakah itu gen dari tanaman atau gen dari tempat, dari kelompok ya, yang lain, hewan misalnya, bakteri, ya, virus dan sebagainya, bisa semua digunakan untuk membentuk suatu karakter tertentu pada tanaman. Ya. Disisipkan ke pisang misalnya, sehingga pisang bisa menghasilkan vaksin polio misalnya, sudah pernah dilakukan. Ya. Melalui agrobakterium atau partikel bombardment, partikel emas, itu gen bisa disisipkan ya, ke dalam tanaman. Ya. Nah, itu adalah 4 cara yang dilakukan untuk membuat keragaman baru ya, ataupun juga seleksi sehingga diperoleh varietas baru dari tanaman-tanaman yang membiak vegetatif obligat ya, yang tidak bisa diperbanyak menggunakan biji hasil penggabungan gabah. Belum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Baik, berikutnya adalah bagaimana caranya metode pemulihan tanaman fakultatif. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tanaman membiak vegetatif fakultatif itu bisa dilakukan persilangan, ya, sehingga bisa melalui pembentukan keragamannya melalui pendekatan konvensional, ataupun juga melalui apa tadi yang 4 tadi. Jadi untuk yang 4 metode tadi, apakah itu mutasi alami, mutasi buatan, rekayasa genetika, ya, rekayasa genetika, itu bisa untuk tanaman yang biak secara vegetatif fakultatif. Jadi pembentukan keragaman bisa dilakukan konvensional, itu lebih mudah persilangannya. Kemudian dari tanaman-tanaman yang unggul, apakah itu heterosis atau juga akibat dari bergabungnya gen-gen yang baik, maka dari F1 itu dapat dipertahankan. Nah, jadi tanaman-tanaman biak secara vegetatif fakultatif dilakukan persilangan secara konvensional, F1-nya diseleksi. Jadi tidak harus menunggu F2. Kalau pada tanaman kelompok tanaman menyeluruh sendiri, kita bisa melakukan seleksi di F2, ya, tidak bisa melakukan seleksi di F1. Tidak bisa dilakukan seleksi di F1 untuk tanaman yang diperbanyak menggunakan biji. Harus mulai di F2 karena F1 itu seragam, susunan genetiknya sama persis, ya. Nah, seleksi dilakukan pada individu-individu di F1. Kalau misalnya ternyata sudah diperoleh karakteristik tanaman sesuai dengan keinginan, ya, langsung menjadi varietas baru. Kalau belum, berarti harus disilangkan agak banyak. Ya. Apakah itu pada tanaman pada spesies yang sama maupun spesies yang berbeda. Jadi misalnya antara nangka dengan cepedak, jadi nangkadak gitu. Nangkadak itu diseleksi dari F1. Ya. Beda spesies. Sehingga muncullah klon baru, ya, klon ketiga. Nah, ini yang dilakukan pada karet, yang dilakukan pada kakao, kopi, ya. Kemudian kentang. Jadi namanya seleksi klonal. Ada beberapa kasus, ya, misalnya kasus 1 ini anggrek. Anggrek itu biasa diperbanyak dengan anakan dan jarang membentuk biji karena adanya halangan fisik penyerbukan dan bijinya tidak punya endosperm. Jadi kalaupun ada biji ditanam tidak tumbuh, dia harus ditanam di media kultur jaringan. Pemulihan diawali dengan melakukan persilangan buatan, kemudian biji hasil persilangan ditumbuhkan secara kultur jaringan.
Nah, dari individu-individu yang unggul tentu yang mempunyai penampilan dari bunganya ya, maupun juga jumlah kuntup bunga, misalnya warna bunga, tahanan terhadap penyakit, itu diseleksi dan kemudian mendapatkan varietas baru dari sana. Ini misalnya ya. Seed germination, setelah dilakukan persilangan dapatlah kapsul ya, or seed capsule ya, dan ditanam di media kultur jaringan, dapatlah protokom ini kemudian menjadi individu baru, calon bibit, kemudian dipindahkan ke pot, ke tanaman ya. Nah, jadi dari protokom like body istilahnya begitu ya, kemudian jadilah diperbanyak, kemudian jadi plantlet dan aklimasi jadi klon ya. Klon-klon inilah kemudian dilepas menjadi varietas baru kalau melalui persilangan. Ini contohnya adalah persilangan antara anggrek Cattleya ya, Cattleya forbesii dengan Cattleya lodgesi menghasilkan varietas baru. Ini namanya New Brazilian Orchid ya, New Brazilian Orchid ya. Jadi persilangan dari tetua betina ini terlihat di atas yang warnanya krem dengan yang warnanya pink, ini bisa menghasilkan sesuatu yang menarik. Ini warna merah putih gitu ya, B dan C. B-nya kelihatan bunganya menarik gitu ya, dan dalam satu individu itu bisa beberapa tangkai bunga sekaligus. Nah, ini di jurnalnya Stauzer tahun 2015. Kemudian kasus yang kedua adalah pemulihan nenas. Nenas ini biasa diperbanyak dengan crown, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak membentuk biji karena adanya proses self incompatibilitas atau ketaksasian sendiri. Nah, pemulihan dilakukan dengan persilangan antara tipe nenas tertentu, misalnya nenas tipe Cayenne dengan nenas Queen tadi. Nah, biji yang dihasilkan ini bisa diperbanyak secara vegetatif, misalnya persilangan Queen dengan Cayenne. Ini contohnya adalah nenas PK1 dari PKHT, itu adalah persilangan Queen dengan Cayenne. Ya, nenas Cayenne itu adalah tipe Subang, Queen itu adalah tipe Palembang contohnya. Ya, jadi rasanya manis, warna daging buahnya kuning cerah, kemudian tetapi bentuknya mengerucut. Sementara tipe Cayenne airnya banyak, bentuk buahnya silindris dan besar begitu ya. Bagian atas dan bagian bawah ukurannya diameternya sama begitu, tapi kurang manis ya. Dan utama lagi tipe Cayenne ini tidak berduri. Kalau tipe Queen itu berduri sehingga menyulitkan dalam proses budidaya dan panen, sementara tipe Queen tidak berduri, jadi tidak akan bermasalah kalau petani melewati tanaman tersebut. Ini contohnya persilangan nenas GMO dan non-GMO. GMO dan non-GMO maksudnya hanya mencontohkan saja bahwa nenas ini bisa disilangkan sesungguhnya, bisa menghasilkan biji. Nah, dari sini bisa dilakukan seleksi, kemudian kalau ada individu-individu yang bagus, maka individu itu bisa menjadi klon baru, bisa menjadi varietas baru yang kemudian dirilis dan kemudian melalui pengujian tentunya. Ya. Ini contoh yang lain, persilangan antara ananas Comosus dengan varietas erectifolius dengan ananas Comosus var, Comosus dengan var bracteatus ya. Jadi bisa menghasilkan macam-macam hybrid di situ pada nanas. Contoh yang ketiga adalah pada kentang. Ya, kelompok ketiga ini pada kentang. Ini kentang biasa diperbanyak dengan umbi. Ya. Biji atau yang disebut dengan true potato seed ini terbentuk pada kondisi tertentu saja. Pemulihan tidak dapat dilakukan langsung karena kentang termasuk tanaman ploid, tetraploid, tidak bisa persilangan. Walaupun ada persilangan tetapi sulit dilakukan. Kemudian persilangan yang umum dilakukan dengan menurunkan ploidinya menjadi diploid. Ya. Dari individu-individu yang mempunyai susunan genetik yang bagus itu mempunyai penampilan bagus kemudian digandakan menggunakan koefisien. Nah, ini contohnya
bahwa persilangan kentang itu mirip dengan persilangan cabai atau tomat atau terong, ya, bisa menghasilkan biji kalau dia diturunkan dulu ploidinya menjadi diploid, sehingga biji yang diploid itu kemudian digandakan kromosomnya menjadi tetraploid agar tidak menghasilkan biji dan ukuran umbinya besar. Ini contohnya adalah granola dan cipanas. Ini adalah varietas hortikultura yang pertama kali lepas, ya, tahun 1980. Jadi itu pada kentang. Kita sudah punya tiga contoh: anggrek, kemudian nanas, dan kentang yang mempunyai fenomena yang berbeda. Karet ini adalah contoh tanaman tahunan, memerlukan waktu lebih kurang 33 tahun, ya, antara persilangan bunga sampai biji matang, 2,5 tahun pemilihan pohon asal, 10 tahun pengujian pendahuluan, 10 tahun kemudian lanjutan. Jadi meskipun hanya sampai F1 saja, tapi memerlukan waktu yang lama karena tanaman tahunan. Diadaptasinya selama 10 tahun agar diperoleh klon yang cocok untuk tiap-tiap daerah penanaman karet, ya. Melalui persilangan tertentu, jadi siklus pertama misalnya ini adalah mana pohon-pohon induk yang kira-kira bagus. Nah, dari pohon induk itulah kemudian diambil bijinya atau disilangkan dulu. Disilangkan, bisa kita ketahui tetua-tetuanya, ya, A dan B disilangkan, atau juga kita tidak tahu jantannya yang mana, tapi betinanya kita tahu dari biji yang dihasilkan, yang dipanen di bagian bawah, ya, dari yang unggul-unggul itu kemudian kita lanjutkan, ya. Nah, jadi kemudian diperolehlah klon yang baru, ya, persilangan antara klon-klon karet tersebut kemudian menjadi F1 yang mempunyai karakteristik unggul yang diharapkan. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Nah, pemulihan tanaman biovegetatif fakultatif itu dapat juga seperti pada vegetatif obligat tadi saya sampaikan. Bisa seleksi varietas lokal atau seleksi pada mutan alami, mutasi buatan, variasi maklonal, fungsi protoplas, rekayasa genetika, ya, bisa dilakukan. Ini contohnya, ya. Jadi contoh pada durian sigundul, kulit buahnya tanpa duri, atau sedampir, daging buah tidak bercuring, ya. Atau si pakem ini, pakem ini adalah hasil mutasi alami dari Nusa Tenggara Barat. Ya, ini hanya satu pohon dengan tingkat kemiringan 45 derajat, ya, oleh petani diidentifikasi bahwa dia tidak berduri. Lalu kemudian dibantu oleh Mekarsari pada saat itu, ya, diidentifikasi apakah betul konsisten tidak berduri selama 2 kali musim berbuah. Oh, betul, ternyata tidak berduri, sehingga bisa dilepas. Meskipun satu pohon saja, ini varietasnya bisa dilepas. Ya, kalau sudah dilepas, maka bisa dipergunakan secara komersial. Ya. Jadi dari satu pohon itu diperbanyak secara vegetatif, yang kemudian bisa menyebar kemana-mana. Koleksinya banyak sekali ada di Mekarsari, durian sigundul ini, dan si pakem ini. Atau juga genetik mutasi buatan. Ini contohnya adalah pada anggrek, ya. Anggrek ada hasil yang sangat populer itu, ya. Anggrek ini, ya, melalui poliploidi yang tadinya diploid menjadi tetraploid, itu ada juga mutasi, ya, yang ukurannya bunganya kecil menjadi bunganya besar karena tetraploid, ya, mutasi alami. Nah, mutasi buatan, ya. Mutasi buatan melalui poliploidi bisa ketahuan dari ukuran daunnya, ya, ukuran daunnya yang besar, lalu kemudian diidentifikasi melalui mesin flow cytometry bahwa kromosomnya sudah mengganda, sehingga ukuran bunganya menjadi lebih besar. Atau juga ini teknologi kekinian, ya, ini PAK, ya, tahun
15 dari CNU Korea. Ini membuat warna bunga anggrek menjadi biru. Kita tahu bahwa anggrek tidak ada satupun yang berwarna biru. Ada juga hitam ya di Indonesia. Merah, pink, atau kuning, atau yang serupa dengan itu. Melalui rekayasa genetika, itu bisa ditransformasi ya, dari gen tertentu, kemudian menyebabkan anggrek menjadi warna biru. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa apa yang dilakukan pada tanaman biak vegetatif obligat juga bisa dilakukan pada tanaman biak vegetatif fakultatif selain daripada persilangan konvensional. Tentu juga yang kekinian adalah genome editing. Genome editing itu mengedit tanaman, ya apakah itu melalui mutasi atau rekayasa genetika. Ada pertanyaan? Belum saya bagian terakhirnya apomixis. Nah, apomixis ini tadi contohnya adalah manggis atau polyomrionik, itu dari 2 jalur ya. Sporofitik itu embrio terbentuk langsung dari nucellus atau integumen pada ovul dalam proses yang disebut dengan adventitus apomixis. Ya, embrio terbentuk langsung dari nucellus atau integumen yang hasil pembelahan mitosis. Atau gametofitik bisa berupa diplospori, ya, embrio sak berasal dari megaspora, baik langsung maupun mitosis, melalui mitosis, atau meiosis yang terganggu. Sementara aspospori itu embrio terbentuk langsung melalui jaringan sel telur yang masih diploid. Sel telur yang masih diploid itu langsung membentuk biji. Ini adalah contohnya bagaimana diploid, embrio diploid itu terbentuk. Ya. Nah, tipe apomixis itu adalah apomixis obligat dan apomixis fakultatif. Jadi apomixis obligat itu adalah tanaman hanya dapat menghasilkan biji. Ya. Biji perbanyakan dari proses apomixis, contohnya adalah manggis, ini adalah apomixis obligat. Ya. Atau apomixis fakultatif. Ini tanaman yang mampu menghasilkan embrio apomixis, tetapi pada biji yang sama terdapat embrio hasil pembuahan. Contohnya adalah mangga, jeruk, dan singkong yang saya sebut dengan polyembryonik. Ya, tadi yang sering juga terjadi pada alpukat. Ya. Pada tanaman yang menyerbu silang, ini pembentukan hibrida itu menghasilkan heterosis. Nah, heterosis dapat dipertahankan melalui benih hibrida baru atau perbanyakan vegetatif. Saya sudah singgung tadi, jadi manfaat dari apomixis itu adalah heterosis yang diperoleh dari persilangan pembentukan hibrida tersebut, ini dapat diperangkap melalui perbanyakan vegetatif, dan sistem apomixis ini memungkinkan diperbanyakan biji tanpa merubah konstitusi genetik, sehingga memungkinkan perbanyakan murah dari tanaman yang heterozigot. Ya, jadi perbanyakan yang biasanya menggunakan biji yang harus secara terus-menerus diproduksi melalui persilangan buatan, dengan adanya apomixis ini bisa diperangkap, bisa menggunakan vegetatif seperti pada manggis. Jadi dari biji-biji itu dihasilkan tanaman yang identik dengan induknya. Ya. Ada pertanyaan dari keseluruhan apa yang saya sampaikan? Bapak izin bertanya? Ya, silakan. Ya. Safwan. Terima kasih, Bapak. Nama saya Safwan, Bapak. Izin bertanya tentang yang tadi, Bapak, yang ada bunga anggrek berwarna biru. Nah, Ya. itu kan ada dimasukkan gitu ya, Pak, mungkin gen dari sesuatu. Nah, kira-kira itu gen dari mana ya, Pak? Apakah dari tumbuhan juga kah, atau dari makhluk hidup lain, dan itu metode ekstraknya seperti apa ya, Pak, gitu? Cara ngambilnya gitu supaya dapat gen tersebut gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Ya, jadi anggrek biru itu berwarna biru itu dari tanaman apa begitu ya. Nah,
di situ saya sebutkan literaturnya, ya bisa dicek di literaturnya. Itu dari tanaman lain, dari gen tanaman lain yang berwarna biru. Ya, dari bahasa Cina ya, jadi saya agak sulit ya, bisa dicek di situ tanamannya. Oleh Prof. Mi dari Universitas Chiba, ya. Bentar, saya cek dulu tanamannya. Nama tanamannya adalah Commelina communis, ya. Gennya adalah gen F3 ya, F35H. Diisolasi dari Commelina communis dengan mekanisme membelokkan biosintesis yang tadinya ada biosintesis langsung menghasilkan senyawa tertentu, ini menjadi dihidrokainfenol yang seharusnya menjadi pelargonium ya pada tanaman secara umum. Dengan adanya enzim flavonoid 3 di sini disebutkan, maka hidroksilase akan menjadi dehidroquercetin ya, sehingga yang tadinya warnanya merah ini menjadi warna biru ya. Nah, silakan dicek, ini tanamannya Commelina communis ya, Commelina communis. Saya akan cek. Nah, jadi tanaman Commelina communis itu seperti ini ya. Memang dia biru. Warna mahkotanya kan biru ya. Kelihatan ya, Mas Pon? Lihat, Pak. Ya, ini warna biru mahkotanya memang. Nah, gen dari sini yang diambil kemudian disisipkan ke anggrek, sehingga anggreknya menjadi warna biru. Demikian kira-kira. Ya. Nah, untuk mengetahui, untuk merubah warna sesuatu warna pada tanaman, kita harus tahu proses biosintesisnya. Kenapa misalnya itu kan flavonoid ya? Kenapa dia berwarna merah? Kenapa dia berwarna ungu? Kenapa dia berwarna merah tua? Begitu ya. Nah, jalur-jalur itu yang coba dipotong. Kalau jalur itu dipotong, maka warnanya akan seperti apa? Ini yang juga kami lakukan karena ada permintaan untuk pembentukan marigold warna putih, maka flavonoidnya proses pembentukan flavonoid kita hentikan. Nah, ini bekerjasama juga dengan profesor dari Taiwan. Kita sudah dikirimin gennya, kemudian kita sisipkan kepada marigold, sedang dikerjakan mahasiswa S2. Sudah dapat individunya, tinggal kita evaluasi apakah betul nanti warna bunganya menjadi putih. Kita berharapkan dia putih karena flavonoidnya kita blok. Ya. Nah, memang ada masalah kalau flavonoidnya kita blok dengan mekanisme itu, karena flavonoid itu biasanya juga digunakan untuk pembentukan senyawa tertentu agar tanaman vigor. Jadi biasanya kalau tanaman yang tidak punya flavonoid itu vigornya menjadi rendah. Nah, ini kita perlu cek lagi nanti apakah betul itu akan menyebabkan tanaman menjadi tidak vigor. Ya, intinya adalah biosintesis tanaman itu seperti apa, lalu kemudian kita belokkan, kita rekayasa kalau ingin membelokkan berarti kita tinggal menyisipkan gen tertentu untuk membelokkannya, atau memang satu-satunya gen yang menghasilkan warna itu misalnya seperti itu ya. Jadi karena gen tunggal misalnya dia menghasilkan warna itu dan tidak merupakan biosintesis, langsung dia tidak belokkan biosintesis tapi langsung mensintesis senyawa tertentu untuk menghasilkan warna tertentu. Kebetulan di anggrek warna biru itu dari tanaman Commelina communis. Ya, Anda sudah lihat tadi tanamannya, ya saya kira warna birunya bagus sekali, gitu ya. Nah, karena sama-sama tanaman, saya kira menjadi relatif lebih mudah terekspresi ya pada anggrek, dan anggreknya menjadi warna biru. Demikian ya, Mas Safwan. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ada pertanyaan lain?
memang anggrek tidak ada yang biru sehingga tidak bisa melalui konvensional. Jadi tidak bisa juga bersilang dengan Camelina tadi karena dia beda spesies ya. Sehingga mau tidak mau melalui rekayasa genetika. Ada lagi yang lain? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu di minggu depan pada materi yang lain. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama, saya akan end meeting for all.